Kak Tere, Kak Fiska, Kak Mary, untuk beribadah online bersama adik-adik di rumah. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak harapkan kabar adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Dan kakak-kakak juga mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah menerima rapot kenaikan dan untuk yang menerima kelulusan. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik ya. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan 2 lagu. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya. Yang pertama adalah lagunya Mari Kita Bersukaria. Semangat ya adik-adik menyanyinya. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Lagu yang kedua adalah Yesus Pokok. Adik-adik pasti sudah tahu dong gerakannya. Yuk kita bareng-bareng bernyanyi dan bergerak bersama. Minta bantuan mama papanya ya. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Dia. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami di sini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong sertai ibadah hari Minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau turun
Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Rut pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah bacaan dari Rut pasal ke-1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari kisah perempuan yang sedang susah dan sedih. Siapa ya? Tentu adik-adik sudah tahu, karena tadi adik-adik sudah membaca Alkitab atau mendengarkannya. Benar sekali adik-adik, perempuan yang kakak maksud adalah Ibu Naomi. Ibu Naomi mempunyai suami bernama Bapak Elimelek. Mereka berdua adalah orang Betlehem. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion.
Mereka membawa kedua putranya pergi ke Moab. Mereka meninggalkan Betlehem karena di Betlehem sedang terjadi kelaparan dan mereka pergi ke Moab untuk mencari makanan. Tapi adik-adik mereka mengalami kesedihan karena ayah mereka dan suami Ibu Naomi, Bapak Elimelek, meninggal dunia. Ibu Naomi tinggal bersama kedua putranya. Kemudian kedua anak Ibu Naomi menikah dengan orang Moab. Mahlon menikah dengan Rut. Dan Kilion menikah dengan Orpa. Mereka hidup bersama selama 10 tahun. Tapi adik-adik kesedihan mereka alami kembali karena Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Pasti mereka sangat sedih ya adik-adik. Ibu Naomi, Rut, dan Orpa berencana untuk pergi ke Betlehem karena di sana sudah tidak terjadi kelaparan lagi. Namun di tengah perjalanan adik-adik Ibu Naomi menyuruh Orpa dan Rut untuk kembali lagi ke kampung halamannya di Moab. Ibu Naomi menginginkan mereka kembali ke Moab supaya mereka bisa menikah dan punya keluarga lagi. Sedangkan bila ikut bersama Ibu Naomi, mereka tidak memiliki apa-apa. Orpa akhirnya mengikuti perintah Ibu Naomi, sedangkan Rut ingin terus bersama Ibu Naomi. Orpa kembali lagi ke Moab di kampung halamannya, sedangkan Rut tetap menemani Ibu Naomi pergi ke Betlehem. Adik-adik, kenapa Rut ingin tetap bersama Ibu Naomi ya? Karena Rut merasa kasihan dengan Ibu Naomi bila ditinggal sendiri. Rut ingin menolong, Rut peduli sekali kepada Ibu Naomi. Dan tentu saja adik-adik alasan yang terpenting karena Rut ingin dekat dan mengenal Tuhannya Ibu Naomi, yaitu Tuhannya orang-orang Betlehem, Tuhannya bangsa Israel, dan Tuhan yang sama yang kita sembah, yaitu Tuhan kita yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita belajar seperti Rut ya, yang mau peduli, mau menyayangi, dan mau menolong ibunya. Kita juga bisa seperti itu. Kita mau membantu orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah. Kan kita hanya di rumah saja. Tentu di rumah itu pekerjaan sangat banyak. Jadi kita harus membantu orang tua. Seperti tayangan berikut ini. Wah, hebat sekali ya teman-teman kita, adik-adik. Mereka mau membantu orang tua. Pasti adik-adik yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena di rumah ada banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan. Menyapu, mengepel, cuci piring, membereskan mainan, membereskan tempat tidur, menjaga adik,
dan masih banyak lagi. Tapi adik-adik lakukan sesuai kemampuan adik-adik ya. Adik-adik, apa yang kita kerjakan membantu orang tua itu perbuatan yang sangat baik. Karena apa yang baik dikerjakan kita juga sedang bekerja untuk Tuhan. Tuhan pasti senang melihat adik-adik mau membantu orang tua di rumah. Dan Tuhan juga sangat senang kalau adik-adik mau terus dekat pada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Karena adik di rumah saja, adik-adik juga bisa mengajak mama papa untuk mau berdoa bersama dan beribadah bersama setiap hari. Supaya kita selalu dekat pada Tuhan. Kita pasti senang dekat dengan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Demikian adik-adik cerita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang baik di mata Tuhan, dan anak-anak yang selalu taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas anak kelas TK dan Batita, kita akan belajar menunjukkan arah kanan dan arah kiri. Kita belajar ya, angkat tangan kanannya dan angkat tangan kirinya. Bagus. Sekarang kita akan membantu Ibu Naomi dan juga Ruth kembali ke Bethlehem. Dari Moab ke Bethlehem. Kita mulai ya adik-adik. Ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Benar, ke kanan. Ke arah mana adik-adik? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke arah mana adik-adik? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke arah mana ya adik-adik? Ke arah kanan atau kiri? Benar sekali, ke kiri. Nah, akhirnya sampailah Ibu Naomi dan Ruth tiba di Bethlehem. Terima kasih untuk adik-adik sudah membantu kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk anak kelas kecil dan tanggung, kita belajar menghafal tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita sudah baca dan kita dengar ya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Elimelek. Mempunyai istri bernama Naomi. Mereka berdua mempunyai anak. Yang pertama adalah Mahlon. Dan yang kedua Kilion. Mahlon mempunyai istri bernama Ruth. Dan Kilion mempunyai istri bernama Orpa. Sudah ingat adik-adik tokoh dari cerita kita hari ini? Kita ulangi ya. Yang pertama adalah Elimelek, yang kedua Naomi, yang ketiga Mahlon, Kilion, Ruth, dan juga Orpa. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Dini, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan.
persembahannya masukkan ke dalam amplop ya. Dan kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sekarang kita telah memberikan persembahan kita. Ayo adik-adik kita doakan persembahannya secara bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dari Tuhan yang telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan, sebelum kita menerima berkat dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga makan makanan yang sehat ya. Kakak-kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.